Camera action. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Jojo di channel T2J. Kali ini gua bakal bahas film lama untuk kita bernostal, yaitu Pacific Rim. Film ini menceritakan mengenai robot raksasa buatan manusia yang dibuat untuk melawan monster yang berasal dari dasar laut. Penasaran kan? Jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dimulai dengan seorang narator yang menceritakan asal mula kaiju, yaitu alien yang berasal dari dasar samudra. Di sana terbuka portal antara dua dimensi, di mana para kaiju keluar. Setelah kaiju pertama dibunuh dengan susah payah, tidak lama muncul kaiju kedua dan seterusnya. Kaiju tersebut menyebabkan banyak sekali korban. Karena itu, pemerintah dunia bekerja sama bersatu membuat robot raksasa yang bernama Jaeger. Robot tersebut tidak bisa dijalankan seorang diri. Karena itu, robot Jaeger menggunakan dua pilot. Kisah pertarungan manusia dengan kaiju pun masih berlangsung sampai sekarang. Di tahun 2020, dua pilot bersaudara bernama Yancy dan juga Riley Beckett yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Mereka ditugaskan untuk melawan kaiju. Mereka adalah pilot terbaik pada saat itu yang menjadi pilot dari Jaeger bernama Gypsy Danger. Di tempat tersebut juga ada komandan yang bernama Marshall Staker Pentakos dan anak buahnya yang bernama Tendo. Setelah semua persiapan termasuk penyatuan pikiran yang dilakukan oleh kedua pilot, Gypsy Danger pun siap beraksi. Di tengah laut, ada kapal nelayan yang sedang kesusahan menghadapi badai. Kesusahannya bertambah saat di depan mereka ada kaiju. Untungnya Ryoi dan Yancy datang tepat waktu untuk menyelamatkan kapal dan mengalahkan kaiju tersebut. Tapi ternyata kaiju tersebut belum mati dan membuat kerusakan yang cukup parah ke Gypsy Danger. Di sana juga Yancy pun mati sebelum mengatakan kalimat terakhirnya. Yang membuat Riley harus mengendalikan Jaeger tersebut seorang diri. Dengan susah payah, Riley menembakkan tembakan plasmanya dengan kekuatan penuh membuat kaiju tersebut mati. Setelah itu di sebuah tempat bersalju, seorang kakek bersama cucunya sedang mencari harta karun. Bukannya mendapatkan harta karun, mereka malah bertemu dengan Jaeger Ryoi yang terlihat sudah terluka cukup parah. 5 tahun setelah kejadian itu, para pemerintah mengatakan kalau mereka akan segera menghentikan proyek Jaeger karena banyaknya uang yang dikeluarkan dan banyak juga Jaeger yang kalah melawan kaiju yang terus berdatangan. Juga dikatakan kalau markas Jaeger akan dipindahkan ke Hong Kong bersama semua Jaeger yang tersisa. Di tempat lain, Riley yang sekarang bekerja menjadi kuli untuk membangun tembok pertahanan dari kaiju. Di sana juga diberitakan kaiju yang muncul kembali dan berhasil dikalahkan oleh pilot ayah anak yang bernama Hurt dan juga Chuck. Mereka sudah mengalahkan 10 kaiju dan mengalahkan semua rekor pilot yang pernah ada. Lalu Marshall pun mendatangi ke tempat Riley untuk mengajaknya kembali menjadi pilot Jaeger. Awalnya Riley menolak, tapi dengan pidatonya Marshall yang seperti Naruto membuatnya mau kembali menjadi pilot. Setelah itu Riley dibawa ke pangkalan Jaeger di Hong Kong. Di sana ia sudah ditunggu oleh salah satu tangan kanan Marshall dan anak angkatnya yang bernama Mako Mori. Lalu diperkenalkan juga tim riset dari Marshall, yaitu Herman, si ahli fisika, dan Newton, peneliti kaiju. Di tempat itu diperlihatkan tersisa 4 Jaeger termasuk yang akan dipiloti oleh Riley nanti. Marshall juga punya ide untuk meledakkan portal dimensi dari kaiju tersebut agar dapat menghilang untuk selamanya. Lalu Marshall bersama Hurt pergi menuju Herman yang mengatakan secara terperinci bagaimana mereka meledakkan portal tersebut dan mengenai kaiju yang akan datang semakin cepat dari waktu perkiraan. Newt juga mengatakan kalau ia juga mempunyai cara lebih baik, yaitu menyatukan otak kaiju dengan otaknya agar ia dapat tahu apa yang dilakukan kaiju ke depannya. Tapi idenya tidak dihiraukan oleh Marshall. Berpindah ke Mako yang menunjukkan kepada Riley Gypsy Danger yang sudah diperbarui. Ia juga bertemu dengan teman namanya Tendo di sana. Sesudah itu Mako juga mengatakan mengenai keinginannya menjadi pilot Jaeger yang ditolak oleh Marshall. Di tempat makan, Riley berkenalan dengan Chuck yang merendahkannya karena masa lalunya yang menjadi tukang bangunan. To me, you're dead weight. You slow me down.
Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sesudah makan, ada pemilihan kandidat yang menjadi pilot kedua bersama Reoi. Tapi mereka semua tidak cocok. Lalu Reoi menantang Miko untuk bertarung dan Miko pun menang melawan Reoi. Reoi meminta Miko menjadi teman pilotnya, tapi Marshall tetap bersikeras menolaknya. Setelah itu, diceritakan juga Marshall yang mimisan dan sering makan obat yang mengatakan kalau Marshall juga sedang tidak baik-baik saja. Berpindah ke Newton yang tidak terima pekerjaannya tidak dianggap, ia melakukan eksperimennya sendiri dengan menyatukan otaknya dengan otak kaiju yang menghasilkan Newt yang seperti kesetrum pun diselamatkan oleh Herman. Lalu berpindah ke Mako, di mana akhirnya Marshall menyerah dan mengizinkan Mako untuk menjadi pilot Gypsy Danger bersama Reoi. Lalu persinkronan otak pun dimulai antara Reoi dengan Mako. Di tengah tes tersebut, Herman memanggil Marshall dan mengatakan mengenai Newton yang bereksperimen. Lalu Marshall mendatangi Newton. Newt mengatakan kalau para kaiju itu memiliki tuan dan mereka ada penjajah planet. Dan saat ini mereka sedang menjajah bumi dan akan segera mengakhirinya. Tawakan hal itu, Marshall menyuruh Newton untuk melakukan eksperimennya lagi dan pergi mengambil otak kaiju dari pedagang gelap kaiju kelas kakap di Asia bernama Hannibal Chow. Baik ke tes pilot Gypsy, di sana keduanya terkena serangan masa lalu. Reoi berhasil keluar dari masa lalu itu, tapi tidak dengan Mako. Kita diperlihatkan Mako kecil, yang dimana orang tuanya mati terbunuh karena kaiju. Di dalam kenangannya tersebut, tidak sengaja Mako mengaktifkan tembakan plasmanya di sana yang membuat semua orang panik. Untungnya, Tendo berhasil mematikan listrik di sana dan Mako berhasil keluar dari masa lalunya. Masih di Hong Kong, Newton berhasil bertemu dengan Hannibal dan benar, ia menjual banyak sekali bagian tubuh kaiju. Kembali ke Reoi dan Mako yang disidang atas apa yang terjadi. Chuck yang keluar dengan emosi bersikap mengajak ribut ke Mako yang membuat Reoi bergelut dengan Chuck yang ternyata nggak jago berantem, cuma jago bacot doang. Lalu Mako dan Reoi dipanggil ke ruangan Marshall. Di sana karena kesalahan Mako, ia pun dilarang untuk menjadi pilot. Reoi yang tidak menerima pun marah kepada Marshall dan mengatakan lanjutan masa lalu Mako yang hampir mati, tapi diselamatkan oleh Jaeger yang pilotnya adalah Marshall. Tapi walaupun begitu, Marshall tetap tidak mengizinkan Mako untuk bertarung. Tidak lama setelah itu, untuk pertama kalinya muncul dua kaiju level 4. Lalu semua Jaeger yang ada dikerahkan, kecuali Jaeger, Mako, dan Reoi. Mereka semua bersiap dan pertarungan pun dimulai. Di tempat lain, Newt mengatakan ke Hannibal kalau ia membutuhkan otak kaiju untuk masuk ke dalamnya yang membuat Hannibal terkejut dan mengatakan, You goddamn moron. baik ke pertarungan, walaupun menang jumlah, Jaeger kalah melawan kaiju dengan dua Jaeger yang hancur. Tersisa Jaeger milik Hurt dan Chuck. Tapi salah satu kaiju meledakkan bom listrik yang membuat Jaeger milik Hurt dan Chuck pun tidak bisa bergerak. Di tempat Newton, Hannibal mengatakan kalau Newt melakukan hubungan dengan kaiju, maka ia akan diincar oleh kaiju tersebut. Hannibal yang tahu akan hal itu karena ternyata ia juga pernah melakukannya. Kaiju pun beneran mencari Newton. Tahu akan hal itu, Newt segera bersembunyi ke bunker bersama orang yang lainnya. Balik ke pertarungan, Hurt dan Chuck melakukan hal yang cukup sangat bodoh dengan menembak suar ke kayu tersebut yang membuatnya marah. Tapi seketika muncul Gypsy Danger yang datang menyelamatkan Hurt dan Chuck. Mako dan Reoi pun bertarung melawan kaiju King Kong tersebut yang dimenangkan oleh Gypsy Danger.
Berpindah ke kaiju yang satunya, kaiju tersebut berhasil menemukan di mana Newt bersembunyi. Tapi untungnya ia tertolong lagi oleh Gypsy Danger yang datang tepat waktu. Setelah pertarungan epik, Gypsy berhasil memojokkan kaiju tersebut. Tapi ternyata kaiju tersebut bisa terbang dan membawa Gypsy Danger terbang. Menggunakan senjata terakhirnya yaitu pedang, Gypsy Danger berhasil membunuh kaiju tersebut. Mereka merayakan kemenangan itu, dan Marshall pun bangga kepada mereka. Tapi Marshall kembali mimisan dan segera pergi. Di tempat Hannibal, Newt kembali menagih otak kaiju kepadanya. Di saat sedang mengambil otak kaiju tersebut, anak buahnya mengatakan kalau otak tersebut sudah rusak, jadi tidak bisa digunakan. Tapi ternyata kaiju tersebut hamil, dan anak kaiju tersebut pun keluar dari sana dan hampir membunuh Newt lagi. Tapi kembali selamat karena anak kayu tersebut tidak bisa bertahan di luar ibunya. Lalu Hannibal dengan gaya dan sok pintarnya menjelaskan mengapa bayi kayu tersebut mati. Tapi tiba-tiba bayi tersebut memakan Hannibal dan akhirnya beneran mati. Di markas Jaeger, Ireri menanyakan kesehatan Marshall mengapa ia bisa mimisan terus. Marshall mengatakan kalau itu terjadi karena Jaeger yang ia gunakan tidak memiliki penghalang radiasi. Karena itu ia tidak bisa menjadi Pio Jaeger lagi atau sakitnya akan makin parah. Tidak lama setelah itu, Lena menghubungi Marshall dan mengatakan mengenai dua kaiju yang muncul tapi hanya melindungi portal. Di tempat Newt, Herman setuju untuk masuk ke otak anak kaiju yang mati tadi bersamanya untuk mencari tahu tentang isi kepala kaiju. Di markas Jaeger, Marshall pun menggantikan posisi Hurt yang cedera menjadi pilot. Di sana ia melakukan ceramah yang bernama semangat semua orang di sana. Today we are canceling the apocalypse. Rencana untuk membom portal pun dilakukan. Di waktu yang sama, Herman dan Newt menyatukan pikiran dan kaiju. Setelah penyatuan pikiran, mereka mengatakan kalau rencana mereka akan gagal. Mereka berdua segera menuju ke markas untuk memperingati Marshall dan lainnya. Di tempat para Jaeger, mereka sudah sangat mendekati portal yang akan diadakan, tapi para kaiju di sana tidak menyerang mereka. Lalu datang Newt dan Herman, yang mengatakan kalau misinya tidak akan berhasil, karena portal tersebut terbuka hanya untuk kaiju. Jadi mereka harus menyamar menjadi kaiju agar bisa meledakkan portal tersebut. Tidak lama sesudah itu, muncul kaiju terbesar yang pernah dilihat yaitu level 5. Pertarungan terakhir antara manusia melawan kaiju pun dimulai. Tim Rey dan tim Marshall sedikit kesulitan dalam melawan 3 kaiju sekaligus. Tapi saat bertarung, salah satu kaiju berhasil dibunuh oleh Gypsy Danger. Lalu kaiju tersebut serentak menyerang Jaeger milik Marshall dan Chuck. Marshall dan Chuck pun memutuskan untuk meledakkan diri agar Mako dan Rey bisa meledakkan portal tersebut nantinya. Ledakan tersebut membuat Mako dan Rey bisa mendekati portal. Dengan ide yang cukup pintar, mereka berhasil membawa salah satu kaiju masuk ke portal. Tapi sayangnya oksigen Mako menipis karena tadinya tertusuk oleh kaiju. Mako pun dikeluarkan lewat tabung penyelamat dan Rey kembali menjalankan Jaeger seorang diri. Ia meledakkan nuklir dari Gypsy Danger tepat saat ia kabur menggunakan kapsul penyelamat. Film diakhiri dengan Mako dan Rey yang berhasil selamatkan diri dan juga dunia. Stop the clock! Sekian alur cerita dari Pacific Rim kali ini. Gimana menurut kalian mengenai film kali ini? Silahkan tulis di komentar ya. Jika kalian suka jangan lupa buat like, share, dan juga sub. Nyalakan notifikasi untuk video terbaru dari T2J. Gua Jojo, see you until next video.